Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Siswa-siswi MAN 21 Jakarta, pada pagi hari ini kita kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Pasal yang pertama, kalian buka halaman 4. Buka halaman 4, kalian dilihat di sisi kiri. Di sisi kiri pinggir ada pasal fi mahiyatil ilmi wal fikhi wal fadli wa fadlihi. Ya, sudah ketemu di samping. Ya, di samping. Ya. Matannya di samping di sini, ya. Ya, oke, halaman 4. Di sini ada pasal fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Ya, sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah? Oke, kalau sudah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ayhada faslun. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pasal ini menjelaskan tentang hakikat ilmu dan ilmu fikih, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, adalah merupakan kewajiban, ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian kenapa bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan? I'lam bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Diketahuilah bahwa sesungguhnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan tidak diwajibkan menuntut ilmu semua fan ilmu. Tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu semua ilmu. Ya, ini. Kemudian bal yuftaradu alaihi talabul ilmi hal, tetapi diwajibkan bagi umat Islam menuntut ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu fikih. Kenapa kita harus belajar ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Ilmu fikih itu bagi perempuan itu kan punya haid, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Maka perempuan itu wajib mengenal itu, karena ini syarat perempuan itu beribadah kepada Allah. Artinya harus tahu ilmunya. Ini darah haid, berarti kita tidak boleh sholat. Ini darah istihadah, ini darah nifas, darah penyakit. Ketika orang itu mengeluarkan darah penyakit, itu masih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah.
Tapi kalau darah haid tidak, maka ilmu fikih ini wajib bagi perempuan untuk mengenalnya. Bagi laki-laki juga wajib. Karena ilmu fikih itu menjelaskan tentang sholat ketika kita bepergian, ada sholat jamak, sholat qashar. Dan juga kita juga harus tahu rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Itu ada dalam ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu fikih. Kemudian kita lanjutkan. Kama yuqalu abdulul ilmi ilmul hal wa abdulul amali hibdul al. Seperti halnya dikatakan seorang ulama, abdulul ilmi ilmul hal. Lebih abdulnya ilmu adalah ilmu fikih. Ilmu hal itu ilmu fikih. Kenapa? Karena kita bisa melakukan sempurnanya sholat kalau kita mengenal ilmu fikih. Tata cara sholat, sah tidaknya atau hal yang membatalkan sholat, rukun sholat, itu ada di ilmu fikih. Dan juga wa abdulul amali hibdul hal. Lebih abdulnya perbuatan kita, amal kita adalah menjaga ilmu hal, ilmu fikih. Kemudian yuftaradu 'alal muslimi talabul ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi hali kulli fi ayyi hali kana. Diwajibkan bagi orang muslim untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal, ilmu fikih, ya, dimanapun kita berada. Kenapa? Sebab fa innahu la budda lahu minas salati. Karena sesungguhnya bagi orang Islam wajib melakukan sholat. Maka karena wajib melakukan sholat itu, fayubtaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatih. Maka kita wajib mengenal ilmu yang berkaitan dengan sholat. Jadi ketika kita dalam keadaan sakit, bagaimana cara sholatnya? Ketika kita dalam perjalanan, bagaimana kita melakukan sholatnya? Ketika kita dalam keadaan habis junub, atau harus dilakukan apa dulu sebelum kita melakukan sholat. Itu adalah semuanya ilmu yang berkaitan dengan sholat untuk kesempurnaan sholat. Kemudian fayubtaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi, bahwa kita itu harus memahami atau wajib mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan sholat. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus salati, dengan tujuan supaya kita bisa melakukan sholat dengan sempurna. Sholat dengan sempurna. Kalau kita tahu, mengenal ilmunya, maka kita sholatnya dengan sempurna. Tidak seperti kalian ketika suruh sholat ba'da, sholat ba'diyah, itu buru-buru banget, kayak dikejar setan. Saya yakin itu rukun-rukunnya enggak istiqomah, enggak tumaninah. Maka kesempurnaan sholat itu perlu ditanyakan. Wong Pak Imam baru 1 rakaat, kamu sudah assalamualaikum. Padahal di sholat itu ada rukun yang namanya apa tumanina itu? Berhenti sejenak dalam rukun itu. Jadi jangan buru-buru, ya. Karena sholat itu adalah
amal yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus mengenal ilmu tentang sholat adanya di ilmu fikih. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Dan diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengetahui perkara atau hal yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi. Karena sesungguhnya perkara yang menjadi wasilah orang tersebut melakukan ibadah wajib, maka pelantara itu yakunu wajiban atau yakunu fardhon. Maka yang menjadi pelantara kita sempurnanya ibadah, maka harus kita lakukan secara wajib. Artinya mengenal ilmu tentang sholat hukumnya wajib, karena untuk kesempurnaan sholat, ya. Maka kita harus kenal tentang ilmunya, tentang ilmu pengetahuan. Wa kadzalika fis shaumi, begitu pula kalian semua orang Islam laki-laki maupun perempuan itu hukumnya wajib mengenal ilmu puasa, karena kalian akan melakukan puasa. Maka kita harus tahu ilmu tentang puasa. Ada yang membatalkan puasa, kita harus mengenal, kita harus mempelajari, bahkan dihukumi wajib supaya puasa kita sempurna. Begitu pula kita diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang zakat. Kalau kalian nanti sudah ada di rumah jadi orang kaya, amin, di situ ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak wajib, namanya zakat, zakat mal, zakat tijarah, zakat dan zakat-zakat yang diwajibkan. Kita harus tahu ilmunya supaya kita menjalankan ibadah syariat zakat kita sempurna. Umpama zakat itu ada yang namanya zakat wajib, semacam zakat mal dan zakat fitrah. Itu ada tata caranya. Zakat mal, umpama kita sudah mencapai nisabnya, batasan untuk mengeluarkan zakat, itu ilmu. Berapa nisabnya? Di dalam ilmu fikih dijelaskan, kalau orang sudah punya harta 1 tahun dengan jumlah yang kita setarakan dengan emas, ada yang mengatakan 89 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta atau 2 juta tinggal dikalikan. Kalau kalian punya harta mencapai itu, maka harus dikeluarkan zakat. Ini adalah ilmu, maka wajib harus diketahui. Juga in kana lahu malan wal haji in wajaba alaihi. Begitu pula ketika sampean kalian semuanya, muslim laki-laki maupun muslim perempuan, punya harta dan dituntut untuk melakukan haji, maka supaya hajinya sempurna, kalian wajib mengenal ilmu tentang haji. Nanti di haji itu ada rukun-rukun haji, ada dam, ada syarat-syarat haji. Ketika melanggar, maka apa yang harus kita bayar? Disitulah ilmu tentang haji. Maka mengenal dan mendalami ilmu tentang haji hukumnya wajib. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Begitu pula diwajibkan bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kalian lihat pada halaman 5. Fil buyu'i in kana yattajiru. Harus mengenal, harus belajar ilmu tentang buyu, jual beli.
jika kalian mau jadi tukang bisnis atau dagang, maka harus tahu tentang ilmu jual beli. Jangan sampai kalian belum memahami ilmu tentang jual beli sudah berdagang. Ini maka sebelum berdagang harus atau wajib mengenal tentang ilmu dagang. Kalau bahasa sekarang ekonomi ya, bisnis, ilmu tentang jual beli. Maka di sini kitabnya namanya Bab Buyu, tentang jual beli. Kemudian kila li Muhammadin ibni Hasani rahimahullahu ta'ala, dikatakan, ditanya bahwa Syekh Muhammad bin Hasan itu ditanya oleh seseorang tentang apa? Allah tasannafu kitaban fil juhdi. Muhammad ibnu Hasan ditanya oleh seseorang, kenapa engkau Syekh tidak menyusun kitab tentang juhud? Lalu Syekh Hasan itu menjawab, qala sanabtu kitaban fil buyu'i, bahwa saya telah menyusun kitab tentang buyu, tentang jual beli. Jadi beliau itu menyusun kitab supaya orang-orang itu bisa belajar tentang jual beli, yakni az-zahidun. Ini dijelaskan pengertian juhud. Apa sih juhud itu? Yakni az-zahidu mayyatakharraja an subhati wal makruhat fit tijarah. Bahwa di dalam kitabnya dijelaskan, zuhud itu adalah orang yang bisa menjaga perkara subhat dan perkara makruh. Apa perkara subhat? Perkara subhat itu adalah yang tidak jelas halal dan haramnya. Maka dalam konteks ini orang yang zuhud bisa menjaga perkara-perkara subhat dan perkara-perkara makruh. Dalam konteks ini orang zuhud adalah orang yang hati-hati. Kemudian diteruskan, wa kadzalika yajibu fi sairil muammalati wal hirafi wa kullu man istaghala syai'un minha. Kemudian diwajibkan juga bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan wajib belajar tentang syairil muammalah, tentang apa namanya sosial. Misalnya tentang yang berkembang di masyarakat, tentang gade, tentang apa utang piutang, ya. Ini namanya syairil muammalah. Makanya kalau tentang utang piutang, tentang gade itu sudah apa kita kenal di tengah-tengah masyarakat. Itulah syairil muammalah, ya. Kita harus tahu tentang gade, tentang utang piutang, bahkan jangan sampai di situ ada riba, ya. Yang sering terjadi kalau kita mau lebaran. Kadang-kadang kita tidak berpikir ketika kita nuker uang 100 lalu ditukar dengan recehan 10.000, ya. Tapi jumlahnya enggak sampai 100. Apakah itu riba? Itu namanya riba fadl. Ayo. Ini sering terjadi, ya, setiap menjelang lebaran. Kalian atau orang tua kalian kadang nuker uang tuh 200.000, uangnya tidak sampai 200.000 kan? Umpama 100.000 ditukar 10 ribuan, tapi jumlahnya nggak sampai pada 100, tapi cuma sampai 90. Ini apakah riba? Riba, namanya riba fadl. Ini sering terjadi karena kita nggak tahu ilmunya, ya. Udah kita puasanya maksimal, di ujung-ujungnya kita melakukan perbuatan riba. Jangan sampai semacam itu.
Kemudian kita lanjutkan. Wa kadzalika, kok loncat? Kita lanjut ya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Kita juga wajib mengenal, wajib belajar tentang ahwalul qalbi, perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Misal minat tawakul tentang tawakal, wal inabati tentang inabah. Tawakal itu apa? Pasrah. Ketika kita sudah berusaha maksimal, kita pasrah kepada Allah semuanya. Itu namanya tawakal. Wal inabah, kita itu segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, namanya inabah. Ini ilmu hati, ya. Inabah namanya. Kemudian wal khosyati, ilmu tentang takut kepada Allah. Ya, kita harus mengenal itu. Jangan sampai kita suudon kepada Allah. Kok saya ibadahnya rajin, tapi kok nggak lulus. Sementara yang sebelah teman kita nggak rajin, tapi lulus. Dalam konteks ini, kalian harus tahu sifat tawakal, harus tahu sifat inabah, harus tahu sifat khosyah, dan harus tahu sifat ridho. Itu semua al-ahwalul qalbi yang harus kita kenal. Karena ini semua akan dialami kita ketika kita berjuang dengan doa dan belajar, ternyata kita tidak naik kelas. Dalam konteks ini, kita harus paham tentang tawakal, kita harus paham tentang ridho, kita harus paham tentang khosyah, takut kepada Allah, dan kita harus paham tentang inabah. Itulah ilmu ahwalul qalbi. Kita wajib belajar tentang ilmu itu. Kemudian kenapa kita harus begitu? Ya, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Karena sesungguhnya ilmu yang berkaitan itu semuanya akan terjadi pada kita semua, maka kita harus memahaminya. Wa syarraful ilmi la yahfa ala ahadin id huwa mukhtasun bil insiyah. Kemudian kemuliaan ilmu yang kita cari, la yahfa alal ahadi. Kita tidak berpikiran samar bahwa kemuliaan ilmu itu ada. Ketika kita disuruh mencari ilmu, di situ ada kemuliaan ilmu. Namanya syaraful ilmi. Syaraful ilmi, ada kemuliaannya. Id huwa mukhtasu bil insaniyah. Bedanya manusia dengan makhluk lain, yaitu pada titik ilmu itu. Karena ilmu terkhusus bagi bil insaniyah, bagi manusia. Lianna jami'al hisalin siwal ilmi yustariku fiha. Sementara sesungguhnya bahwa segala perbuatan atau semua hal selain ilmu yustaruku fiha al-insaniyah wasairul hayawan. Kalau selain ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia, juga oleh hewan. Hewan itu bisa mempunyai apa? Sifat keberanian. Manusia juga punya sifat keberanian. Hewan punya sifat yang kuat, tenaganya kuat. Manusia juga punya sifat kuat tenaganya. Ini bedanya hewan dengan manusia pada titik ilmu. Tapi selain ilmu ada kesamaan. Hewan itu punya sifat kasih sayang. Coba lihat, harimau terhadap anaknya itu dimakan nggak? Anaknya dimakan nggak oleh harimau? Tidak. Walaupun sebuas apapun harimau, ada sifat kasih sayang. Manusia juga ada sifat kasih sayangnya. Jadi selain ilmu, itulah perbedaan antara hewan dan manusia. Makanya dalam konteks ini,
bahwa dalam konteks ini kenapa wabihi adharullahi ta'ala fadlun azami alaihi salatu wassalami alal malaikah. Kenapa Allah itu mengangkat Nabi Adam di atas derajatnya, di atas malaikat. Bahkan malaikat itu disuruh sujud. Wa amarahum bis sujudi. Karena di situ Nabiullah Adam itu mempunyai ilmu pengetahuan, ya. Wa inna ma syaraful ilmi liqaunihi wasilatul ilat taqwa. Sementara kemuliaan ilmu itu untuk apa? Ketika kalian mempunyai ilmu, itu ada sisi kemuliaannya. Di sini dijelaskan bahwa liqaunihi wasilatu ilat taqwa. Orang yang mempunyai ilmu akan menjadi wasilah menjuduk menjadi orang itu menjadi orang takwa. Orang kalau tidak punya ilmu susah menjadi orang takwa. Maka dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian akan memperoleh apa? Yastahaqu bihil karamah. Orang yang berilmu akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasa'adatul abadiyati, dan juga akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Coba kalian bedakan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Beda sekali. Orang yang punya ilmu itu mudah sekali. Mohon maaf kalau tanda petik kita cari duit. Antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, tanda petik kalau mencari duit paling bisa orang yang punya ilmu, karena dia tahu dengan fun ilmu yang dia miliki. Ya, yang tidak punya ilmu, ya bisa jadi kerjanya kerja keras dengan tenaga, tapi orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia mendapatkan uang. Itulah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah syair sebagai penutup kajian kali ini. Syairnya kama kila li Muhammadin ibni Hasan ibnu Abdullah Sya'ran, bahwa dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah di dalam syairnya, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Bisa itu. Itu baharnya bahar basit. Kalau kalian pesantren ada namanya ilmu arud, menciptakan syair-syair. Itu ada bahar-baharnya. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'alam, belajarlah kalian. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, bahwa sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi orang yang punya ilmu tersebut. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu beda. Orang yang punya ilmu itu kelihatan, itulah perhiasan. Dari segi akhlak, dari segi tingkah laku, dari segi peradaban, orang yang punya ilmu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu, bahwa itulah perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Kemudian wa fadlu wa unwanun likulil mahamidi. Sementara orang yang berilmu juga akan mendapatkan fadilah, anugerah, dan wa unwan likulli mahamidi. Orang yang berilmu itu juga nanti akan ya sedikit orang itu akan dipuji-puji, ya akan itulah karena keilmuannya gitu. Kemudian syair yang kedua, wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadata minal ilmi wasbuh fi buhuril fawaida. Apa tuh? Wa kun mustafida kulli yaumin ziyadatan minal ilmi wasbuh fi buhuril fawaida. Oke, sedikit lagi. Wa kun mustafidan kullu yaumin. Jadikanlah hari-hari kalian mustafidan ziyadah, menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Ilmu yang
Fahidah minal ilmi wasbuh, dan berenanglah kalian fi buhuril fawaidi, di lautan ilmu yang berfaedah. Ini termasuk lautan ilmu. Manfaatkan kalian posisi kalian ketika kalian menuntut ilmu di MAN 21. Inilah lautan yang harus kalian gapai supaya kalian mendapatkan berhasil cita-citanya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.